Hai, katanya kalau kamu mau menyangin rambut ataupun gondrongin rambut, kamu itu harus sering-sering keramas, kemudian juga harus ikat rambut kamu kuat-kuat biar nanti dia ketarik gitu. Tapi dari beberapa situs kesehatan yang aku baca, malah kebiasaan-kebiasaan ini bisa membuat pertumbuhan rambut kamu itu makin melambat. So, gimana dong jadinya? Intinya sih, jangan mudah percaya. Tapi di sini aku nggak bakalan jelasin cara-cara apa yang bisa kamu lakuin untuk memaksimalkan pertumbuhan rambut kamu, karena itu aku udah pernah bahas sebelumnya di video aku sebelumnya, so please go check it. Dan untuk di video kali ini aku bakalan bahas tentang apa aja yang nggak boleh kamu lakuin selama kamu proses gondrongin rambut. So ya langsung aja, yang pertama warnain rambut. Kenapa? Contohnya aku aja ya yang langsung real gitu. Sebelumnya kalian pernah kalau misalkan kalian udah subscribe aku dari dulu gitu, ataupun mungkin dari 6 bulan yang lalu atau dari 5 bulan yang lalu, kalian pasti udah pernah nonton video aku tentang botakin rambut. Nah, aku botakin rambut, aku lupa entah 5 entah 6 bulan yang lalu. Kalian boleh cek videonya tepatnya kapan. Dan 3 bulan pertama itu ataupun 4 bulan itu lumayan cepat kan pertumbuhannya. Nah, setelah itu aku mutusin untuk warnain rambut yang sekarang ini kan. Dan sebelum warnain rambut, aku juga harus bleaching rambut. Dan setelah itu, setelah warnain rambut dan bleaching rambut itu, aku rasanya, dan mungkin kalian bisa lihat juga, perhatiin dari video-video aku sebelumnya itu, rambutku itu nggak secepat sebelumnya itu panjangnya, ataupun nggak semaksimal yang sebelumnya itu setelah aku warnain rambut. Jadi dia tetap ada pertumbuhan, cuman kayak melambat banget, melambat drastis banget. Kenapa? Karena ya dia rusak gitu. Karena ngewarna rambut, ngebleach rambut itu bakalan buat rambut kita itu rusak dan juga tentunya mempengaruhi dari pertumbuhan rambut itu. Ini aku ngecat rambut itu karena memang ya banyaklah faktornya, karena aku kan memang buat video tentang rambut juga, jadi aku pengen buat video gimana cara ngecat rambut, gimana hasilnya, kemudian juga kalau misalkan aku cat rambut kan rambutku bakalan rusak, kemudian nanti kalau aku ngelakuin perawatan ini perawatan itu, gimana hasilnya. Jadi ya ada kepentingan tersendiri sebenarnya kenapa aku ngecat rambut. Dan untuk hal yang kedua yang jangan kamu lakuin selama kamu dalam proses penggondrongan ataupun memanjangkan rambut, jangan biarkan dia panjang. Loh, gimana tuh? Kamu mau manjangin rambut tapi malah aku nyaranin kamu untuk jangan biarin dia panjang. Maksudku gini, pas kalian dalam proses pemanjangan rambut itu, kalian harus tetap melakukan pemotongan rambut. Tapi potong rambut itu kalian nggak perlu pergi ke salon atau ke barbershop gitu untuk potong semuanya helaian rambut kamu atau potong pendek gitu, nggak perlu. Tapi yang maksud aku di sini, kalian harus rutin potong ujung-ujung rambut kalian gitu loh. Jadi kenapa ujung-ujung rambut ini perlu dipotong? Karena dia itu paling kering, kemudian paling rusak, biasanya agak pecah-pecah gitu kalau misalkan kondisinya rusak di yang paling ujung itu. Nah, ini bakalan mempengaruhi pertumbuhan rambut kalian kalau misalkan kalian nggak potong ujung-ujungnya. Tapi kalau nggak perlu potong setiap hari ya, ini potongnya ini cuman rutin 2 kali dalam sebulan, satu kali dalam 2 bulan aja gitu loh kalian potong ujung rambutnya itu. Dan potongnya jangan terlalu banyak, karena kalau misalkan kalian potong terlalu banyak, nah itu nanti ya tentu rambut kalian nggak bakalan panjang-panjang, karena rambut kita 1 sampai 1,5 cm rata-rata panjangnya dalam sebulan. Rata-rata ada yang lebih panjang dari itu, ada yang lebih pendek dari itu, tapi nggak jauh-jauh dari itulah. Jadi motongnya itu gampang aja. Mungkin nanti aku bakalan buat video tentang khusus rambut bercabang ini dan cara motong ujung rambut. Kalau misalkan kalian suka, so silahkan tinggalkan komentar kalian di comment box. Kemudian hal yang ketiga yang nggak boleh kalian lakuin selama proses pemanjangan rambut ataupun menggondrongin rambut adalah mengikat rambut. Dan mungkin karena kan rambut kalian agak ada masa-masa rambut kalian itu belum panjang banget, dan dibilang pendek juga nggak mungkin yang kayak segini. Jadi dia nggak beraturan gitu, ada yang pergi ke sini, ada yang pergi ke sini, ada yang pergi ke sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian biarin aja, mungkin secara tampilannya itu kelihatan kurang bagus, makanya kalian terpacu untuk mengikat rambut kan. Jadinya kalau diikat kan jadinya kelihatan lebih rapi gitu. Tapi aku nggak saranin, apalagi kalau misalkan ikat rambutnya itu kencang-kencang. Dan mungkin kalian pernah dengar orang yang bilang, oh kamu harus mengikat rambut karena kan mengikat rambut itu bukan ketarik-tarik dan rambut kamu ini nanti bakalan lebih cepat panjang. Nggak ada, itu sebenarnya mitos ya.
Justru malah kalau misalkan kalian sering banget ngikat rambut ini, itu bakalan khawatirnya mempengaruhi folikel rambut kalian ataupun juga bagian-bagian rambut kalian yang lain seperti akar rambut kalian, itu nanti bakalan rapuh dan pertumbuhannya tentu bakalan terganggu dan bakalan susah untuk panjangnya, dan bisa-bisa aja nanti malah masalah yang lain datang seperti masalah kerontokan atau rambut mudah patah. Kemudian hal yang keempat yang harus kamu hindari selama melakukan proses pengonrongan rambut ataupun memanjangin rambut adalah keramas. Keramas yang aku maksud adalah jangan terlalu sering gitu ya. Kamu masih tetap butuh keramas, tapi jangan terlalu sering. Dan ini mungkin kalau kamu udah subscribe aku dari dulu, pasti udah tahu aku sering banget saranin ke kalian frekuensi keramas dari masing-masing orang itu berbeda dan kalianlah yang tahu. So silahkan cek video aku sebelumnya tentang berapa kali dalam seminggu kamu harus keramas. Kalau aku pribadi itu 2-3 kali dalam seminggu keramasnya udah cukup, dan itu berfungsi ataupun bekerja dengan baik di rambutku. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir ini adalah jangan ngelurusin rambut, termasuk dengan catok rambut. Kemudian jangan mengkeritingin rambut. Kalau misalkan rambut kamu lurus kemudian kamu keritingin, dan jangan style rambut yang macam-macam, seperti mungkin macam pakai pomade atau pakai wax yang terlalu banyak dan terlalu sering juga. Dan ini termasuk juga kalau misalkan kamu habis mandi dan mau ngeringin rambut pakai hair dryer, dan juga mau banyak hal sebenarnya, kebiasaan-kebiasaan yang justru nanti malah ngerusak rambut kalian. Termasuk ini panas-panasannya, baik itu panas dari hair dryer ataupun panas dari catokan ataupun panas dari matahari. Matahari itu jahat banget sebenarnya untuk rambut kita. So mulai dari sekarang stop kebiasaan-kebiasaan itu kalau kalian mau cepat panjang ataupun mau pertumbuhannya itu lebih maksimal, biar rambut kalian itu lebih gondrong. Karena somehow aku ngerasa gondrong itu kok kelihatan keren aja, ya nggak sih? Ada yang setuju gitu? Itu aja 5 kebiasaan ataupun 5 hal yang nggak boleh kamu lakuin selama kamu proses memanjangin rambut ataupun penggondrongan rambut. Semoga video ini berguna, dan sekali lagi aku bilang aku bukan dokter, aku bukan hairstylist, aku bukan spesialis dalam hal rambut segala macam itu. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, karena ya aku memang punya masalah dengan rambut sebelumnya sampai akhirnya aku tahu gimana caranya ngerawat rambut aku, dan ditambah dengan informasi dari sumber-sumber medis yang menurut aku terpercaya. So intinya kalau ada yang baik di video ini ambil, kalau itu hal yang buruk ya kalian buang aja jauh-jauh gitu ya. So ya, thanks for watching, see you in the next video, bye for now.